Halo, ketemu lagi dengan saya, Fatima Bilkis. Kali ini kita akan belajar bareng tentang praktik humas. Nah, apa sih yang bakal kita pelajari hari ini? Kali ini kita akan membahas tentang research. Nah, apa itu research dan bagaimana kita melakukan research dalam humas? Simak video ini baik-baik ya. Jadi kalau ngomongin tentang humas, biasanya nih penuh dengan strategi-strategi yang disusun berdasarkan intuisi. Tapi di era sekarang yang harus berbasiskan dengan data, maka kita harus menyusun strategi humas berdasarkan research. Artinya harus ada datanya nih. Nah, kenapa? Karena sumber daya organisasi itu terbatas, budgetnya terbatas, kemudian SDM-nya terbatas, dan seorang humas itu harus bisa menjalankan program yang terukur. Sehingga di era sekarang, manajemen itu mereka ingin melihat data statistik yang membuktikan bahwa kegiatan humas itu tidak cuma bisa membantu organisasi secara umum, tetapi juga berdampak langsung pada hasil bisnis. Nah, saat perusahaan pengen efisiensi nih dalam mengeluarkan anggaran, tentu saja seorang humas itu harus bisa mendukung tujuan-tujuan bisnis yang ada di organisasi. Nah, itu artinya riset harus digunakan untuk pertama bisa menentukan target pasar. Kedua, menganalisis apa yang disukai atau yang tidak disukai audiens. Lalu mengetahui pesan mana yang paling efektif. Nah, riset sendiri dalam humas ada dua tahap. Yang pertama sebelum kampanye atau sebelum membuat campaign. Nah, ini fungsinya untuk mengetahui kondisi, sikap, dan tantangan yang ada. Kemudian yang kedua setelah kampanye. Nah, ini biasanya dipahami sebagai proses evaluasi. Nah, untuk mengukur evaluasi terhadap keberhasilan suatu program, suatu kampanye, dan melihat apakah ada yang harus atau apakah ada yang masih bisa diperbaiki ke depannya. Nah, lalu mana yang penting, before atau after? Dua-duanya sama-sama penting. Before campaign, kita melakukan riset sebelum campaign itu artinya kita bisa membuat strategi kampanye yang lebih terukur, yang lebih tepat sasaran, dan bisa berhasil mencapai goals yang kita inginkan. Nah, tetapi riset setelah campaign itu juga nggak kalah penting agar kita bisa tahu apakah ada evaluasi yang harus kita perbaiki. Apakah strategi yang sudah kita jalankan ini berhasil atau tidak. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh lagi tentang bagaimana riset dalam humas itu, kita harus pahami dulu bagaimana sih pengertian dari riset itu sendiri. Nah, riset adalah proses mengumpulkan dan menafsirkan informasi secara sistematis untuk menambah pemahaman. Nah, banyak orang yang menganggap humas itu hanya soal menyampaikan informasi. Padahal, langkah pertama yang wajib dilakukan dalam setiap proyek humas itu adalah riset. Langkah pertama yang wajib dilakukan. Sebuah perusahaan itu mereka perlu memiliki data yang akurat dan relevan tentang siapa audiensnya atau publiknya, apa produknya, dan bagaimana program yang dijalankan. Nah, agar bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan penting seperti misalkan siapa saja kelompok audiens kita, bagaimana cara mengenalinya, bagaimana informasi yang kita peroleh itu bisa menyusun pesan pemasaran yang tepat ke audiens, atau media apakah yang paling cocok untuk menyampaikan pesan itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu tidak bisa kita jawab berdasarkan asumsi kita aja sebagai seorang humas. Kita harus tahu datanya, realnya seperti apa, agar nantinya kegiatan-kegiatan humas yang kita jalankan itu tidak hanya berdasarkan asumsi, tapi berdasarkan data. Nah, namun perlu dipahami bahwa riset juga bukan soal sekadar data saja atau wawancara atau kuesioner aja. Tetapi tantangan utamanya yaitu bagaimana menggunakan riset dengan tepat sehingga setelah kita punya datanya itu kita mau ngapain sih? Gitu. Nextnya tuh kita mau apakan data yang sudah kita peroleh dari riset itu. Sehingga harus punya tujuan yang jelas. Kita masuk ke bagian prinsip riset dalam humas. Nah, selama bertahun-tahun nih para profesional humas, misalnya dalam organisasi seperti PRSA, Public Relations Society of America, dan Institute for PR, mereka itu telah menyusun pedoman utama untuk riset dalam humas. Jadi kita bisa ngikutin nih prinsip-prinsip riset yang bisa kita aplikasikan di dalam humas. Yang pertama, prinsipnya yaitu tetapkan tujuan yang jelas. Nah, karena apa? Karena setiap program humas itu harus memiliki tujuan dan hasil yang ingin dicapai, yang terhubung langsung dengan tujuan bisnis perusahaan.
Jadi antara tujuan humas dengan tujuan perusahaan itu harus match. Karena kalau enggak ya kacau, karena kan humas itu berada di bawah perusahaan. Kita harus sinkron antara tujuan perusahaan dengan tujuan humas. Kemudian yang kedua, bedakan output dan outcome. Nah, output itu hasil jangka pendek seperti jumlah liputan media atau seberapa sering sih pesan disampaikan. Nah, ini sifatnya cuma di permukaannya aja. Jadi misalnya nih, seorang humas, dia melaksanakan kegiatan, terus mengundang para media, dan kemudian melakukan monitoring pemberitaan yang ada di media terkait program yang sudah kita jalankan. Nah, kita bisa nih menghitung, menemukan data bahwa, oh ternyata dari 100 media yang kita undang, yang datang cuma 50. Nah, itu artinya kita hanya punya data yang ada di permukaannya aja. Nah, jadi bedakan antara output dan outcome. Kalau tadi kita bicara soal output, nah kalau outcome sendiri, dia hasil jangka panjang, seperti adanya perubahan dalam kesadaran, sikap, atau bahkan perilaku audiens. Nah, ini yang lebih berdampak dan lebih penting. Jadi misalnya, di media sosial, setelah kita melakukan suatu kampanye, ternyata ada berbagai macam opini publik. Ada satu nih, orang yang merasa yang dia itu punya opini negatif terkait kampanye yang kita lakukan atau event yang kita lakukan. Dia misalnya bilang di media sosial bahwa brand X yang dihandle sama tim PR-nya itu, event X yang dihandle sama tim PR perusahaan Z ini, mereka itu gagal eventnya karena mereka tidak bisa mengendalikan crowd, tidak bisa mengendalikan massa, sehingga antrinya parah banget. Nah, mungkin secara kuantiti, secara data, hanya ada 1, 2, atau 3 orang yang komplain terhadap event yang kita selenggarakan itu di media sosial. Mungkin secara kuantiti sedikit, 3 orang. Tetapi 3 orang itu mereka telah mengutarakan opini negatif mereka, testimoni negatif mereka ke media sosial. Nah, mungkin di jangka pendek, 3 orang itu adalah data yang kecil gitu dari sebuah opini negatif. Tetapi misalnya di tahun berikutnya kita mengadakan event yang sama tetapi tidak melakukan evaluasi, sehingga kemudian ada orang yang merasa bahwa ternyata program kita itu tidak dilakukan evaluasi dan menyebabkan permasalahan yang sama, yaitu crowd yang parah, tidak ada antrian yang jelas, sehingga menyebabkan orang-orang itu tidak jelas nih antriannya, semrawut lah, kita tidak bisa menghandle itu. Nah, akhirnya dari 3 orang yang tahun lalu komplain, ternyata di tahun berikutnya ada orang lagi, lebih banyak orang lagi yang komplain. Nah, karena komplain itu diutarakan di media sosial, otomatis semakin banyak orang yang melihat. Nah, pada awalnya 3 orang tadi, testimoni negatif tadi, mungkin di permukaan terkesan sedikit, tidak ada efek yang signifikan terhadap reputasi kita, citra perusahaan, dan lain-lain. Tetapi ternyata seiring berjalannya waktu, apalagi ditambah dengan algoritma media sosial yang bisa meningkatkan engagement, exposure, awareness, dan lain-lain, itu menjadikan testimoni-testimoni negatif itu kemudian bisa dilihat lebih banyak orang. Orang-orang yang tadinya hanya diam, tapi ternyata ada beberapa orang yang mengutarakan kekesalan mereka di media sosial, akhirnya memicu orang-orang yang diam itu tadi untuk ikut berkomentar. Sehingga hasil jangka panjangnya mengubah persepsi yang semula mungkin positif menjadi negatif terkait event yang sudah kita jalankan itu tadi. Nah, prinsip yang ketiga yaitu mulai dengan analisis konten media. Nah, itu tadi, kita bisa mengukur isi media, kita bisa melakukan media monitoring. Nah, media monitoring ini jadi langkah awal dalam kita mengevaluasi kampanye-kampanye humas. Terus ketika kita melakukan analisis konten media ini, itu kan sifatnya hanya di permukaan saja, masih terbatas. Dan biasanya kalau di media konvensional seperti sekarang itu, orang yang membaca media itu, misalnya kita melakukan kampanye, kemudian diliput oleh media Indonesia. Nah, orang yang membaca media Indonesia itu terkadang tidak menjadi bagian dari audiens kita. Sehingga kita bisa cermati lagi apakah media yang kita undang itu juga punya audiens yang sama dengan target market kita, dengan target audiens kita. Sehingga ketika
mereka, para media meliput event kita, kemudian mengunggahnya atau menjadikan event kita itu sebagai berita dan dibaca oleh audiens media itu artinya audiens kita pun juga secara tidak langsung nanti juga akan membaca pemberitaan positif yang ada di media itu. Gitu. Nah, lalu prinsip yang keempat, yaitu tidak ada satu teknik tunggal yang cukup untuk mengukur efektivitas humas. Jadi misalnya kita mau melakukan riset humas, kita itu nggak bisa cuma mengandalkan misalnya analisis media aja. Dalam misalnya kita mau melihat opini publik terkait reputasi perusahaan kita, itu kita nggak bisa cuma mengandalkan satu teknik aja. Tekniknya misalnya tadi analisis media. Nah, lalu gimana strateginya? Ya udah, kita bisa melakukan mix method. Kita bisa menganalisis media, kita bisa menganalisis opini yang ada di dunia maya, kita bisa mengajak orang yang menjadi target kita untuk datang di dalam FGD, focus group discussion, atau kita juga bisa melakukan polling dan survei. Nah, untuk bisa mendapatkan data yang lebih komprehensif, kita bisa mengoptimalkan semua teknik-teknik itu tadi. Lalu selanjutnya, hati-hati, kita jangan membandingkan antara humas dengan iklan, gitu ya. Iklan kan juga biasanya mereka juga melakukan riset audiens, tetapi beda antara humas dan iklan. Riset yang ada di dalam humas yang dilakukan oleh pihak humas itu tidak bisa dikontrol seketat dengan iklan. Kalau iklan kan misalnya kita mengeluarkan budget 100 juta, maka ada berapa sales yang masuk, itu kita bisa men-trace seketat itu. Jadi efektivitas iklan atau efektivitas budget yang sudah kita keluarkan itu apakah berapa persen? Nah, biasanya kalau iklan bisa secara spesifik ada presentase terkait efektivitas iklan. Nah, tetapi untuk humas itu tidak bisa dikontrol seketat itu. Terus prinsip selanjutnya yaitu pengukuran yang paling bisa dipercaya adalah dari organisasi yang sudah jelas siapa targetnya, tahu pesan inti yang ingin disampaikan, dan menggunakan saluran komunikasi yang tepat. Jadi misalnya suatu organisasi nih, di mana kita menjadi humas dalam suatu perusahaan. Nah, misalnya perusahaan itu mereka sudah punya target audiens yang spesifik, mereka sudah tahu pesan inti yang pengen disampaikan, dan mereka sudah tahu saluran komunikasi apa yang lebih efektif kita pakai. Nah, itu akan lebih bisa membantu kita untuk melakukan riset-riset terkait kampanye humas yang pengen kita bikin. Sebaliknya, misalnya perusahaan kita itu masih bingung marketnya siapa, audiensnya siapa, pesannya seperti apa, atau punya banyak key message, pesan inti yang pengen disampaikan. Nah, itu akan membuat hasil pengukuran humas semakin tidak akurat karena belum jelas gitu. Terus terkait evaluasi humas itu tidak boleh berdiri sendiri. Ia harus terhubung langsung dengan tujuan bisnis, strategi, dan taktik organisasi secara keseluruhan. Jadi, peran humas dalam perusahaan itu tidak bisa berdiri sendiri. Tujuan humas harus sama dengan tujuan yang ada di dalam perusahaan. Begitu juga strateginya. Misalnya kita menggunakan strategi kita pengen melakukan kampanye humas dengan memanfaatkan opini publik. Nah, otomatis apakah hal itu sejalan dengan perusahaan, dengan tujuan perusahaan? Kalau sejalan ya berarti kita bisa maju. Kalau enggak berarti kita bisa cari cara lain. Oke, baiklah. Masih semangat kan? Kita masuk ke materi selanjutnya terkait dengan jenis-jenis riset dalam PR, dalam humas. Nah, secara umum riset dilakukan untuk 3 tujuan utama. Yang pertama, menjelaskan suatu proses, situasi, atau fenomena. Yang kedua, menjelaskan penyebab dari sesuatu yang terjadi dan dampaknya. Dan yang ketiga, untuk memprediksi apa yang mungkin terjadi jika suatu tindakan dilakukan atau tidak dilakukan. Yang ketiga ini sifatnya vision, jadi kayak memprediksi sesuatu. Nah, dalam dunia humas, riset utama atau primary research itu dibagi menjadi 2 jenis. Pertama, applied research atau riset terapan. Riset terapan ini tujuannya untuk menyelesaikan masalah yang nyata yang dihadapi suatu perusahaan. Misalnya riset untuk mengetahui mengapa kampanye tidak menarik minat publik. Jadi misalnya ini, kita perusahaan kalian membuat event PR.
Nah, ternyata pengunjungnya sedikit. Nah, dari permasalahan tersebut, itu kan suatu masalah ketika kita sudah nge-spend budget banyak, tapi ternyata kok pengunjungnya di luar prediksi BMKG. Artinya sedikit banget nih. Berarti ada suatu masalah kan? Apakah mungkin dari segi promosi kurang, atau dari segi venue yang jauh, atau dari segi konsep yang kurang menarik, atau mungkin ada hal-hal lainnya yang kita tidak tahu. Nah, otomatis harus ada evaluasi. Artinya kita harus menyelesaikan atau membongkar masalah apa sih yang terjadi. Nah, kita bisa menggunakan riset terapan. Nah, kemudian yang kedua, ada riset teoritis atau theoretical research. Nah, ini biasanya bisa juga diaplikasikan atau dibikin sama teman-teman yang masih mahasiswa nih. Jadi, pengen nge-match-kan atau pengen melihat apakah teori-teori yang ada di dalam mata kuliah yang mereka pelajari, yang ada di dalam buku penelitian atau temuan-temuan ilmiah itu, apakah teori tersebut sejalan dengan riset atau dengan data yang ada di dalam lapangan. Nah, kalau riset teoritis ini secara tujuan itu ingin memahami proses humas secara lebih mendalam. Jadi misalnya studi tentang bagaimana opini publik itu terbentuk di media sosial gitu. Ya, ada teorinya kan. Kalau dalam teori humas itu gimana sih media sosial itu bisa membentuk atau opini publik itu bisa berkembang di media sosial. Nah, kita melakukan riset teoritis untuk bisa melihat hal itu. Nah, lalu ada juga yang namanya secondary research dalam PR. Nah, secondary research itu merupakan sebagian besar analisis dalam humas yang biasanya menggunakan yang pendekatan yang lebih sederhana dan budget yang lebih murah tentu saja. Apa itu riset sekunder? Nah, riset itu mengandalkan data atau informasi yang sudah ada. Jadi, data-datanya itu sebenarnya udah ada. Entah itu dalam buku, artikel, laporan media, laporan perusahaan lain, laporan berbagai macam lembaga riset, atau database yang ada di internet, atau berbagai sumber lainnya. Nah, riset sekunder ini biasanya dipakai buat jadi dasar pertimbangan nih dalam membuat rekomendasi atau merancang program humas. Jadi, misalnya ada suatu perusahaan yang dia itu tim PR-nya mau membuat suatu program. Nah, biasanya untuk melakukan pra-riset itu, kalau primary dia menggunakan primary riset, misalnya survei, itu biasanya kan mahal. Jadi untuk mengepres budget, tim humasnya tetap melakukan riset, tapi lebih kepada riset sekunder tadi, mencari data yang ada di internet, data dari laporan-laporan yang sudah ada, baru kemudian data tersebut dibikin sebagai rekomendasi dalam merancang program-program humas. Nah, simpelnya, kalau riset primer itu mengumpulkan data baru, tapi kalau riset sekunder itu memakai data yang sudah ada untuk mendukung keputusan yang pengen dibikin. Gitu. Nah, terus kita bahas lebih dalam terkait riset terapan dalam humas. Jadi, riset terapan ini tadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan praktis ya, lebih kepada untuk menyelesaikan suatu masalah atau mungkin mau mengevaluasi suatu program. Nah, ada riset terapan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, riset strategis. Nah, riset strategis ini biasanya digunakan sebelum program itu dijalankan. Jadi, dia sifatnya untuk menentukan tujuan program, menyusun strategi pesan, dan menetapkan tolak ukur keberhasilan. Contohnya apa? Contohnya misalnya, sebuah perusahaan, dia pengen tahu nih, apakah karyawannya itu merasa komunikasi internal di dalam perusahaan itu sudah jujur dan terbuka. Maka untuk mengetahui hal itu dilakukan riset strategis untuk mengetahui kondisi saat ini. Jadi nanti bisa disebarkan kuesioner atau survei. Nah, kemudian ada yang kedua namanya riset evaluatif. Jadi dia disebut juga riset sumatif. Fungsinya untuk melihat apakah tujuan program itu sudah tercapai atau belum. Jadi riset ini biasanya dilakukan ketika program itu sudah selesai dijalankan. Contohnya misalnya, nah setelah tadi komunikasi, setelah dilakukan riset strategis itu tadi, artinya pengen lihat nih apakah komunikasi karyawan itu sudah jujur atau terbuka, sudah terbuka atau belum. Nah, kemudian kan diperoleh data, ya, data tersebut nanti akan menjadi perbaikan. Misalnya, oh ternyata dari hasil riset yang diperoleh, riset strategis yang diperoleh, ternyata komunikasi yang ada di dalam perusahaan itu belum terbuka, artinya masih ada jarak nih antara atasan dan bawahan, misalnya seperti itu. Otomatis kita harus melakukan evaluasi dong, kita harus melakukan berbagai macam upaya untuk mendorong komunikasi yang ada di internal perusahaan itu lebih terbuka.
Nah, misalnya kita menggunakan cara di dalam suatu forum, kita menuntut setiap orang itu harus menyampaikan pendapat. Gitu. Misalnya tim PR melakukan strategi itu. Nah, lalu apakah strategi itu berhasil atau tidak? Nah, kita bisa melihatnya dengan melakukan riset evaluatif itu tadi. Jadi berkesinambungan. Nah, setelah komunikasi tadi internal diperbaiki, riset evaluatif dilakukan untuk melihat apakah ada peningkatan nih dalam persepsi keterbukaan informasi itu tadi. Nah, kita masuk lebih dalam ke riset teoritis dalam PR. Kalau riset teoritis itu tadi sudah disinggung di awal, jadi dia sifatnya lebih abstrak, lebih ke riset tentang untuk mengetahui bagaimana teori-teori itu apakah sejalan dengan yang ada di lapangan atau tidak, gitu kan. Tujuannya riset teoritis ini lebih ke membangun teori-teori tentang misalnya mengapa orang berkomunikasi, mengapa orang dalam perusahaan itu mereka kesannya tidak ingin lebih ke silent, tidak mau mengutarakan pendapatnya. Nah, atau misalnya bagaimana opini publik terbentuk di media massa, bagaimana suatu kelompok publik itu bisa terbentuk. Nah, mengapa riset teoritis ini menjadi penting? Karena dari riset teoritis ini bisa memberikan kerangka pemahaman tentang cara kerja komunikasi dan persuasi. Jadi misalnya perusahaan ini belum bisa memahami betul kenapa sih opini publik di media sosial itu menjadi penting, gitu. Lalu kita melakukan riset teoritis tim humasnya. Nah, dari situ nanti akan terlihat, oh ternyata opini publik itu penting untuk kita handle supaya tidak menjadi krisis karena penyebarannya itu di media sosial sangat cepat. Ya, ada prosesnya. Sehingga dari situ nanti muncul pemahaman baru di perusahaan bahwa ulasan-ulasan negatif yang ada di media sosial itu harusnya kita bisa tangani dengan lebih baik. Jadi tidak bisa kita sepelekan, gitu. Terus riset teoritis itu menjadi penting karena untuk membantu praktisi humas memahami batas kemampuan komunikasi dalam mempengaruhi sikap dan perilaku, serta menjadi dasar pemikiran untuk menafsirkan hasil riset terapan. Oke, untuk sebuah pengantar terkait riset dalam PR, mungkin cukup segitu dulu. Nanti di part 2 saya akan sambung terkait bagaimana metode riset dalam PR. Step-stepnya itu seperti apa, metodenya yang bisa kita pakai itu apa aja, dan bagaimana misalnya cara membuat kuesioner, pengambilan sampel, dan apa saja yang harus ada dalam riset PR. Maka dari itu, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai skip di part kedua. Oke.